Karena pembuktiannya sederhana. Kalau Anda tanya kepada saya, ijazah saya asli atau tidak, otoritasnya cuma dua. Seorang dokter dilihat PD Dikti, nomor induk dosen nasional saya ketemu. Taufik ini dokter mana, disertasinya apa, kapan lulusnya, sudah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Sidang kali ini yang menghadirkan ahli pidana membuat situasi ini kemudian semakin terang. Bagaimana tidak, ahli pidana ini itu dengan sangat lugas, jelas dan sangat terang bagaimana menjelaskan metode pembuktian yang menurutnya bahwa soal ijazah ini sifatnya itu sederhana saja dan ini tidak mesti harus rumit-rumit bagaimana kita betul-betul tercerahkan dengan penjelasan saksi ahli pidana ini yang dihadirkan oleh Suginur ini atau pihak pengacara Suginur yang kemudian memberikan penggambaran metode pembuktian, khususnya bagaimana kalau itu ijazah. Dia pun mengambil analogi untuk dirinya, bagaimana ketika beliau akan dibuktikan ijazahnya atau misalnya sampai doktornya, sederhana saja. Cari di institusi atau lembaga yang punya otoritas untuk itu, artinya yang mengeluarkan itu, dan juga bisa dicek di PD Dikti. Kalau misalnya dia terdaftar sebagai seorang dosen, seorang doktor. Nah, itu sederhananya. Jadi menurutnya bahwa soal ijazah ini sebenarnya sederhana. Berikutnya adalah bisa menghadirkan ijazah aslinya langsung, clear persoalan. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana penjelasan daripada saksi ahli pidana ini. Rekan-rekan jaksa dan Bapak Bin juga mengerti, salah satunya adalah Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peradilan Anak mengenal sistem diversi. Jadi perkara itu justru disimpangi, maka ada di situ adalah mediasi penal. Perkara-perkara seperti itu bisa dilakukan proses tanpa harus melalui persidangan, karena pembuktiannya sederhana. Kalau Anda tanya kepada saya, ijazah saya asli atau tidak, otoritasnya cuma dua. Seorang dokter dilihat PD Dikti, nomor induk dosen nasional saya ketemu. Taufik ini dokter mana, disertasinya apa, kapan lulusnya, sudah ketemu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi semuanya ditentukan berdasarkan lembaga yang memiliki otorisasi. Lalu yang lebih sederhana lagi, kalau memang seseorang ditanya tentang keasliannya, cukup sederhana. Saudara advokat Prof. Egy Sujana tinggal menyerahkan saja ijazah aslinya. Menurut saya sudah selesai, karena hukum memang memberikan kesempatan non mediasi penal, jadi bisa diselesaikan di luar pengadilan. Pembuktian itu pembuktian yang sangat sederhana dan mudah. Begitu saudara. Terima kasih saudara. Itulah keterangan dari ahli pidana ini yang betul-betul ini membuat semakin jelas posisi bagaimana metode pembuktian untuk kasus ijazah. Dia pun mengambil analogi untuk dirinya bahwa sederhana dalam hal ini untuk pembuktian ijazah. Bagaimana ijazah itu bisa dibuktikan, itu bisa dicek pada lembaga atau institusi yang punya otoritas untuk itu. Satu, jadi kalau misalnya dirinya diambil contoh malah dibuktikan sebagai seorang dokter, dosen, bisa dicek di PD Dikti apakah dia terdaftar atau tidak, ada nomornya. Kemudian berikutnya adalah bisa dengan memperlihatkan langsung ijazah asli tersebut. Nah, dari berbagai persidangan kita bisa melihat bahwa jaksa itu sudah menghadirkan para saksi-saksi yang memang memiliki kaitan dengan ijazah Pak Jokowi, dalam artian sebuah institusi yang memang berkaitan langsung seperti sekolah itu sudah dihadirkan. Kepala sekolah SMA di mana Pak Jokowi pernah sekolah itu sudah pernah dihadirkan. Lalu kemudian itu memperlihatkan fotokopian ijazah. Dan fotokopian ijazah ini dicocokkan dengan sejumlah ijazah asli dari teman Pak Jokowi yang sama tahun keluarannya, sama persis. Artinya apa? Bahwa itu sudah memenuhi tadi
ya unsur yang disebut oleh saksi ahli pidana bahwa dikeluarkan, ya bisa dicek pada institusi atau otoritas yang mengeluarkan ijazah itu. Nah, salah satunya adalah sekolah SMA Pak Jokowi itu sudah pernah ya hadir memberikan kesaksian di persidangan dengan membawa fotokopi ijazah sebagai bukti bahwa Pak Jokowi alumni dari sekolah tersebut, karena semua alumni itu memiliki kopi yang disimpan ketika lulus. Berikutnya juga Pak Jokowi terdaftar dalam buku induk sekolah. Artinya dia betul-betul pernah sekolah, dibuktikan dengan fotokopi ijazah setelah tamat. Artinya sudah clear persoalan ini bahwa lembaga sekolah ini yang punya otoritas itu sudah memberi keterangan, sudah memberi kesaksian. Sebagaimana yang disampaikan oleh saksi ahli pidana tadi bahwa memang sederhana dan itu sudah dilakukan di persidangan. Kemudian di sisi lain juga bahwa banyak kesaksian-kesaksian lain ya dari teman-teman Pak Jokowi ya yang memberikan kesaksian bahwa dia sama-sama tamat ya, dan ini tentu semakin memperkuat ya keterangan-keterangan para saksi sebelumnya. Apa yang disampaikan oleh saksi ahli pidana ini ya betul-betul yang membuat terang, dan kesaksian-kesaksian dari saksi-saksi sebelumnya itu kemudian semakin kuat karena berkorelasi ya, khususnya pada ya bahwa ijazah itu bisa dibuktikan oleh lembaga atau institusi yang punya otoritas untuk itu, tentu sekolah. Nah, berikutnya adalah tentu ijazah asli itu sendiri yang bisa dihadirkan, yang memang selama ini menjadi tuntutan dari para pengacara atau kuasa hukum Bambang Tri dan Sugino. Nah, kita berharap bahwa fakta-fakta persidangan seperti ini betul-betul menjadi pertimbangan bagi hakim untuk kemudian memutus perkara ini. Yang jelas bahwa apa yang disampaikan oleh saksi ahli pidana ini ya cukup tegas, sangat jelas bahwa pembuktiannya itu cukup sederhana ya, sederhana yang dia sampaikan tadi. Dan ini nampak ya seolah-olah bahwa apa yang selama ini dituntut oleh para terdakwa ya, Sugino, Bambang Tri yang selalu meminta agar Pak Jokowi hadir membawa ijazah aslinya itu ya, dia siap dihukum ya, siap minta maaf kalau Pak Jokowi hadir membawa ijazah atau menyuruh keluarganya atau bisa kepada jaksa penuntut ya yang diperintah untuk memperlihatkan di persidangan. Itu tuntutan-tuntutan mereka. Tetapi saksi ahli pidana tadi ini menyampaikan bahwa ya itu bisa ya keterangan dari para ya ahli dari institusi dia terkait untuk itu. Dalam hal ini tentu sekolah yang mengeluarkan ijazah itu ya untuk memberikan keterangan, dan keterangan itu pun sudah disampaikan bahwa dia memang terdaftar di sini, lulus di sini, clear persoalan. Artinya tidak ada lagi hal yang kemudian mengundang keraguan. Artinya pengakuan daripada kepala sekolah itu dibuktikan dengan sejumlah bukti-bukti fisik seperti buku induk, terdaftar, ada fotokopi ijazah, clear persoalan. Inilah yang kemudian membuat saya kira posisi Sugino dan Bambang Tri kemudian semakin ya melemah ya, yang pada akhirnya ya ini akan memperkuat ya fakta-fakta ya persidangan yang akan menjadi dasar bagi hakim untuk kemudian mengambil keputusan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.